of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di acara yang kita tunggu, yaitu konsultasi keluarga muslim bersama Al-Furqan TV yang dilaksanakan atau diselenggarakan di studio kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kebetulan Mas Bobi Chandra berhalangan, beliau uzur, maka perkenankan saya di sini untuk menemani pemirsa sekalian kurang lebih sekitar 1 jam ke depan untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad Sabik sudah berada di depan kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Untuk itu kami himbau kepada pemirsa sekalian, silahkan bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau terkait dengan permasalahan agama, keluarga, maupun ibadah dan muamalah, maka bisa dikirimkan melalui kolom komentar di Facebook maupun YouTube kami, atau melalui WA kami di 0812 5952 1312. Kami ulangi, silahkan kirimkan pertanyaan seputar agama, ibadah, keluarga maupun muamalah ke kolom komentar YouTube maupun Facebook kami, atau melalui nomor WA kami yaitu ke nomor 0812 5952 1312. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad Sabik sudah duduk di depan kita dan mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah, ini malam ini ganti Ustaz, biasanya dengan Mas Bobi, dan hari ini saya yang menemani Ustaz. Khairan insyaallah. Baik Ustaz, ini izin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA kami Ustaz. Baik, tafadhal. Baik. Bismillah. Afwan Ustaz, ini dari seorang keluarga yang ingin bertanya tentang bagaimana Ustaz peran keluarga muslim dalam kontribusinya terhadap negeri kita ini, negeri Indonesia. Nah, mungkin minta nasihat, Ustaz. Nasihatnya agar bagaimana peran keluarga muslim ini bisa kontribusi dalam negeri kita ini, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar
suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita ini, majelis konsultasi keluarga, konsultasi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufik kepada kita semuanya, yakni untuk menuju kepada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Para pemirsa sekalian, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, berkaitan dengan kontribusi seorang muslim dan keluarga muslim terhadap negerinya, itu pembahasan yang amat panjang dan sangat luas. Amat panjang dan ini sangat luas. Mungkin pertanyaannya terinspirasi dari kondisi hari-hari ini. Kita sedang memperingati kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia yang merdeka dari penjajahan Belanda, Portugis, gitu ya. Ini Jepang 79 tahun yang lalu. Secara umum, para ikhwan sekalian, fahami satu kaidah umum, bahwa kita itu dalam hidup itu mempunyai banyak status. Kita itu memiliki status keimanan. Kita itu mukmin, kita itu muslim. Kita juga memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Kita juga mempunyai status, kalau saya status adalah orang Jawa, suku Jawa. Saya juga mempunyai status sebagai civitas Al-Furqan, karena kita berkiprahnya di pesantren. Dari keluarga kita juga punya status, salah satu bagian dari keluarga besar di keluarga kita. Semua status itu tidak saling bertabrakan, tapi saling mengisi, saling melengkapi. Tapi patokan utamanya adalah status keimanan. Status keimanan. Kenapa? Karena status keimanan kita itulah status yang langgeng dunia dan langgeng akhirat. Semua status akan runtuh, akan hilang seiring dengan hilangnya kondisi tersebut. Tatkala seseorang, jadi misalkan dia itu telah ganti kewarganegaraan, maka dia bukan lagi orang Indonesia secara otomatis. Kalau orang telah pindah alam, dia sudah bukan orang Indonesia lagi, di alam barzah. Gak ada pertanyaan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Saudi, orang ini, orang itu. Semuanya pertanyaannya sama. Dari situ hendaknya status keimanan kita itu menjadi tolak ukur utama dalam kontribusi apapun berkaitan dengan status-status kita yang lainnya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, negeri ini tercinta adalah negeri yang diperjuangkan kemerdekaannya oleh para ulama dan para syuhada. Perjuangan sejak zaman dahulu kala. Lihatlah para pahlawan kita, mulai dari ujung Aceh Tengku Umar, lanjut ke Sumatera Tuanku Imam Bonjol, lanjut ke Tanah Jawa ada Pangeran Diponegoro, lanjut ke timur misalkan ada Patimura, dan ada yang lainnya. Semuanya adalah tokoh-tokoh keislaman yang memperjuangkan agama dan negara ini dengan darah dan nyawa mereka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan kemerdekaan, dan itu nikmat yang besar, karena kebutuhan manusia itu, para ikhwah, hidup manusia itu butuhnya dua, kebutuhan pokok sama kebutuhan aksesoris, pelengkap. Kebutuhan pokok itu yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yani man asbaha aminan fi sirbi mu'afa fi badani indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang kalau pagi harinya itu aman perasaannya, gak dikejar-kejar sama musuh, aman gitu ya, gak ada perasaan takut, ada apa, badannya sehat, dan dia itu memiliki sesuatu yang dia makan pada hari itu, maka ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia ini telah diserahkan total oleh Allah kepada dia. Maka bagaimana kontribusi kita kepada negara ini? Yang pertama, jadi tegakkan nilai iman dan takwa dalam kehidupan diri kita dan kehidupan sosial kita. Loh,
Apa hubungannya Ustaz? Iya. Sebagai seorang mukmin, ini nilai yang paling pokok. Karena Allah itu selalu mengkaitkan kenikmatan dengan keimanan. Kenikmatan sejati loh ya, dengan keimanan. Perhatikan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri itu iman dan takwa, maka yani kami akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, tatkala kemudian mereka mendustakan ayat-ayat kami, ketakwaan dan keimanan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka yani kami azab mereka karena sebab perbuatan mereka. Dalam ayat yang lain misalkan Allah turunkan hujan, itu kaitannya Allah kaitkan dengan istighfar. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara, dan yang lainnya dan selanjutnya. Istighfarlah kalian, Allah itu Maha menerima taubat, Maha menerima yani ampunan, Maha mengampuni, afwan. Dan niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras, yursilis sama alaikum midrara, dan yang berbagai macam yang lainnya. Maka dengan curahan rahmat dari Allah, kita harapkan negeri kita itu adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita khawatirkan terjadi yang terjadi pada berbagai negeri-negeri yang lain, yang tatkala mereka kufur pada nikmat Allah, maka azab yang akan datang menerpa negeri tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni jaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Ini jaga persatuan dan kesatuan negeri ini dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita levelnya adalah level warga negara, ya dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar. Kita levelnya adalah level pimpinan, yakni sebuah lembaga, ya dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita pimpinannya levelnya adalah ketua organisasi, ya dengan organisasi-organisasi yang lain. Selagi masih dalam koridor syar'i. Selagi masih dalam koridor syar'i, karena salah satu di antara elemen utama negeri, sebuah negeri adalah kesatuan dan persatuan warga yang ada di dalamnya. Tatkala mereka pecah, maka alamat negeri itu akan dilanda malapetaka. Jadi yang ketiga, taati pemerintah kita selagi tidak ada di dalamnya perintah kemaksiatan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, yani wa ulil amri minkum, yani wa ulil amri wa ulil amri minkum. Taatlah kalian ya orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Pemimpin kita itu dua, pemimpin yang berkaitan dengan agama dan pemimpin yang berkaitan dengan dunia. Pemimpin yang berkaitan dengan agama adalah para ulama. Pemimpin yang berkaitan dengan dunia adalah para pemimpin negeri kita. Taatilah aturan-aturannya selagi tidak ada aturan yang melanggar syariat. Kenapa? Karena tatkala rakyat mentaati pemimpinnya, yang terjadi adalah kedamaian, ketentraman. Tapi yang tatkala tidak ada ketaatan, yang terjadi adalah huru-hara, pemberontakan, dan macam-macamnya. Yang berikutnya, tegakkan an-nasihah, berbuat terbaik untuk sesama. Berbuat yang terbaik untuk sesama, saling menasihati, saling berbuat baik, saling bantu-membantu antar sama. Yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin kita, doakan negeri ini tercinta. Semoga menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Adapun perinciannya butuh pembahasan yang sangat panjang. Wallahu a'lam. Masya Allah, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan tadi dari Bapak yang tidak menyebutkan namanya ini merupakan inspirasi bagi kita, ya. Merupakan gambaran bagi kita, bahkan bukan untuk beliau sendiri tapi untuk kita seluruh keluarga muslim tentunya. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang kedua. Akan tapi kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah, kepada peserta atau pada pendengar radio Suara Al-Furqan maupun pemirsa Al-Furqan TV, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan sampaikan atau silahkan tulis di kolom komentar Facebook atau YouTube kami, atau melalui nomor WA kami di 0812 5952 1312. Baik, kita akan membacakan soal yang kedua, yaitu berkaitan dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Husein dari Sambas, Kalimantan Barat. Ustadz, Ana mau nanya tentang pembagian harta waris. Ana mempunyai 5 saudara, 4 laki-laki
dan 1 perempuan. Masing Lima? 5 saudara, yaitu 4 laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Masing-masing kami sudah mendapatkan pembagian harta waris dari kedua orang tua kami yang sudah meninggal. Ya. Yang mau ana tanyakan, qadarullah salah satu di antara saudara kandung laki-laki kami meninggal dunia. Ya. Yang belum mempunyai keluarga. Dan dia memiliki harta warisan dari orang tua juga. Serta meninggalkan harta pribadi, harta pembeliannya yang berupa sepeda motor, penggilingan padi, dan ada beberapa mesin. Nah, pertanyaannya, apakah yang meninggal itu mendapatkan pembagian waris atau bagaimana Ustaz cara pembagiannya? Yang meninggal. Apakah yang meninggal mendapatkan waris dari orang tuanya berarti? Mungkin dari orang tuanya itu Ustaz. Taib. Masalah waris itu sebenarnya harus duduk bareng ya untuk mendudukkan masalah. Tapi yang anak tangkap dari pertanyaan tadi, ini Husain tadi itu mempunyai 5 bersaudara. 4 laki-laki, 1 perempuan. Gitu ya? Iya. 1 perempuan. Bapak ibunya telah meninggal dunia sebelumnya. Lurnya begitu pertanyaannya. Ya. Kemudian disusul sama salah satu di antara saudara beliau, salah satu di antara saudara yang nyusul meninggal dunia setelah kedua orang tuanya. Dia memiliki harta pribadi, apa tadi? Sepeda motor, penggilingan dan macam-macam. Dan dia belum punya keluarga. Akhirnya pertanyaannya itu berarti belum punya istri, belum punya anak, single lah, bujang. Pertanyaannya, apakah yang meninggal ini mendapatkan harta waris dari orang tuanya, gitu ya? Yes, ya? Ya, mendapatkan bagian. Mendapatkan bagian. Ya, bagian waris berarti itu. Jika itu yang dimaksud, jika pertanyaannya itu adalah yang Ana gambarkan tadi. Jadi ada orang tua wafat, meninggalkan 5 anak. Ada orang tua, bapak ibu meninggal dunia, yani wafat meninggalkan 5 orang, yani anak. Salah satunya ya pertanyaan tadi Husain. Yani 5 orang anak. Yani kemudian setelah orang tuanya meninggal dunia, salah satu dari 5 orang anak ini meninggal dunia. Anggaplah yang nomor 2 itu meninggal dunia. Dia itu meninggalkan harta pribadi, memiliki harta pribadi yang ditinggal wafat, belum punya istri, belum punya anak. Apakah ini mendapatkan bagian dari harta orang tuanya? Kalau begitu gambaran yang dimaksud, kalau itu yang dimaksud ya, ini yang Anda tangkap dari pertanyaan itu, kalau itu yang dimaksud, maka ketahuilah para ikhwah, jadi patokan waris itu patokan tatkala pemilik harta itu wafat, akan diwarisi oleh yani ahli warisnya yang masih hidup. Meskipun kemudian setelahnya nyusul wafat. Dan itu cuma kisaran 1 detik misalkan. Pokoknya tatkala orang itu meninggal dunia, ahli warisnya masih hidup, maka dia mewarisi dari orang yang telah meninggal dunia. Saya gambarkan dengan gambaran yang lebih gampang untuk menggambarkan masalah ini. Jadi bapak, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Berempat naik mobil, qadarullah kecelakaan. Ini berempat ya, qadarullah kecelakaan. Tatkala kecelakaan itu bapaknya wafat duluan. 1 menit kemudian disusul istri maksudnya. 1 menit kemudian anaknya wafat. Kemudian yang hidup tinggal anak yang perempuan. Dalam kondisi ini, maka ini yang dalam waris namanya munasakhat gitu ya. Tapi lepas dari masalah itu, tatkala bapak meninggal dunia, ini 3 keluarganya masih hidup. Berarti hartanya bapak diwarisi oleh istri, anak laki-laki, anak perempuan. Lalu istri meninggal dunia. Istri meninggal dunia, hartanya istri plus bagian dari suaminya, kan 1/8. Plus bagian dari suaminya diwarisi oleh 2 anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Tatkala kemudian sang anak laki-laki meninggal dunia, maka harta dia pribadi ditambahi bagian dari ayah
bagian dari ibu, dan harta dia pribadi diwarisi oleh adik perempuan. Diwarisi oleh adik perempuan. Meskipun mereka meninggal dunia dalam waktu setengah jam. Tapi kan nggak bareng. Tetap ada 1 menit, 1 menit, 5 menit, 10 menit. Itu gambarannya. Nah, dalam kasus tadi berarti harta bapak dan ibu itu diwaris oleh 5 anak. Diwaris oleh 5 anak. 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Gitu ya gambarnya tadi. Benar ya? Jadi pokoknya diwaris oleh 5 anak. Tatkala kemudian salah satu dari anaknya itu meninggal dunia, maka berarti yang diwaris dari harta anak ini adalah harta dia pribadi plus bagian dari orang tuanya. Plus bagian dari orang tuanya. Jadi orang tuanya jenitor tersebut kemudian dibagi kepada keluarganya. Dan keluarganya kalau dia nggak punya istri karena nggak punya anak, maka berarti diwaris oleh saudara-saudaranya, saudara dan saudarinya. Itu kaidah umumnya. Lah, adapun perincian fikih warisnya, bagaimana ngitungnya, bagaimana macam-macamnya, maka itu tidak bisa dijabarkan dalam sebuah kajian terbuka. Wallahu a'lam. Nah. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz Ahmad Sabik kepada penanya, yaitu Pak Husain yang berada di Kota Sambas, Kalimantan Barat. Maka masih butuh perincian yang panjang tentang faraid ini atau tentang waris ini yang tidak bisa dijabarkan secara rinci melalui forum kita ini. Berikutnya Ustadz, kita membacakan pertanyaan yang ketiga yang berkaitan tentang parenting atau tentang anak-anak Ustadz, tentang orang tua kepada anaknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau bertanya tentang permasalahan anak. Biasanya kalau anak-anak saya melakukan ketaatan atau sesuatu yang kebaikan, maka biasanya saya mengucapkan di depannya, Masya Allah, pintar sekali anak ini. Nah, kemudian atau perkataan-perkataan yang serupa tentang kebaikan. Nah, yang rasanya itu bernilai ibadah atau sebuah doa kebaikan lah ini. Sering juga saya ucapkan barakallahu fiik ketika saya WA anak-anak bersama dengan istri saya ketika saya berada di luar kota yang jauh. Maka ataupun ucapan yang baik yang lainnya. Atau adakah Ustadz perkataan-perkataan yang semisal, ataukah perkataan seperti itu boleh, ataukah ada yang lebih baik lagi yang mencakup mungkin kebaikan atau tambahan ilmu Ustadz? Bagaimana Ustadz? Baik. Jazakumullah khair, Masya Allah. Jadi atas perlakuan antum ya sama anak. Jadi anak itu amanat, anugerah sekaligus amanah. Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak. Yang kedua, amanah yang besar yang kita pikul, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian suatu ketika nanti pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, dan salah satu di antara kenikmatan utama adalah anak. Salah satu di antara cara kita mensyukuri nikmatnya anak adalah mendidik dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Mendidik dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan ingat, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan keluarga. Jadi sekolah itu menempati sebagian. Karena piranti pendidikan itu yang paling pokok adalah keluarga, tempat sekolah, dan lingkungan. Keluarga, tempat sekolah, lingkungan. Itu yang paling pokok. Sekarang kalau boleh saya tambahkan, medsos. Jadi media sosial, alat-alat yang itu tidak bisa dihindari yang oleh seorang anak. Bisa jadi anak itu nggak pernah kemana-mana, tapi melalang buana ke ruang angkasa, ke berbagai ujung dunia gara-gara alat, HP yang dia pegang di tangan dia. Maka piranti pendidikan adalah 4 ini. Lah, salah satu yang paling utama adalah anak. Makanya gak heran kalau Rasulullah SAW itu salah satunya adalah keluarga, bapak sama ibunya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan walad yuladu alal fitrah. Sungguhnya semua anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas kebenaran. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapak sama ibunya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi. Jadi maka
tergantung bagaimana bapak sama ibunya itu melakukan proses pendidikan. Dalam akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, lah mana mungkin ada bayangan yang lurus kalau ternyata barangnya itu bengkok. Jadi mana mungkin jadi ada barang yang lurus, bayangan yang lurus kalau ternyata bendanya itu adalah bengkok. Intinya adalah intinya adalah anak. Salah satu di antara yang kebaikan jadi pendidikan seorang orang tua pada anaknya adalah yang antum sudah lakukan, yaitu apa nggih? Melakukan mendoakan kebaikan tatkala anak-anak itu berbuat baik. Jadi kita itu memberikan perhatian kepada anak pada dua sisi. Sisi tatkala dia berbuat baik, sisi tatkala dia berbuat jelek. Sisi tatkala dia berbuat jelek dengan dinasihati, dengan nasihat yang baik, begitu ya. Sisi tatkala dia berbuat baik dengan didoakan kebaikan dan diberi tahniah. Tahniah itu kalimat syukur, kalimat selamat ya, barakallahu fiik, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Kalimat-kalimat yang sudah antum lakukan dengan kata masya Allah, barakallahu fiik, dan yang semisalnya itu sudah kalimat-kalimat yang baik. Karena kalimat-kalimat semacam itu tidak ada tuntunan paten dari beliau, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada dari beliau adalah mendoakan kebaikan. Jadi mendoakan kebaikan, memuji kebaikan orang dan mendoakan kebaikan pada orang tersebut. Dan itu banyak dilakukan oleh beliau, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala beliau melihat Abdullah bin Abbas yang tatkala itu masih kecil, masih bocah umur di bawah 10 tahun, kemudian sudah melakukan kebaikan itu, maka beliau mendoakan Abdullah bin Abbas sambil megang kepalanya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Ya Allah, fakihkanlah dia dalam masalah agama, ajari dia tafsir Al-Quran. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepada Ubay bin Ka'ab, kalau nggak salah ingat, itu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh beliau SAW dan bisa jawab, maka beliau mengatakan alangkah besarnya nikmat Allah, nikmat ilmu yang Allah berikan kepadamu ya Abul Munzir, dan begitu. Jadi kalimat-kalimatnya Rasulullah SAW, dan itu tidak ada kalimat yang paten. Ucapan masya Allah, barakallahu fiik, dan doa-doa yang lain itu sudah doa-doa kebaikan, dan antum adalah diberikan oleh Allah anugerah untuk mampu melakukan itu. Banyak orang tua itu perhatiannya pada tatkala anaknya nakal, perhatian tatkala anaknya berbuat baik tidak pernah diperhatikan, dan itu adalah satu kesalahan. Jadi kadang-kadang malah anak itu sengaja berbuat nakal untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Maka perhatikan anak kita, karena itu aset terbesar dari hidup kita pada waktu kita masih hidup maupun tatkala nanti kita sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz atas pertanyaan dari Bapak yang tidak menyebutkan namanya. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa melantunkan lisan-lisan kita untuk selalu berdoa atau mengatakan kebaikan, terlebih kepada anak-anak kita. Baik, kami ingatkan kembali kepada pemirsa sekalian, bagi yang memiliki pertanyaan baik seputar keluarga, agama, ibadah maupun muamalah, bisa dikirimkan melalui kolom komentar di Facebook maupun YouTube kami, atau dikirimkan melalui pesan WA di nomor 0812 5952 1312. Baik, kami akan membacakan pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Ini masih berkaitan dengan keluarga. Pertanyaan dari Abu Sa'ad dari Kota Gresik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya tentang saudara laki-laki yang pertama saya. Ini saudara laki-laki pertama saya yang susah untuk dinasihati agar sholat 5 waktu, tapi malah tidak dipedulikan. Padahal rumahnya di hadapan masjid, Ustaz. Dan orang tua juga sering mengingatkan beliau, akan tapi tidak digubris. Ana khawatir dengan pertanggungjawaban saudara saya tersebut yang berat nantinya karena rumah beliau paling dekat dengan masjid atau dekat dengan masjid. Akan tapi tidak mau untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat sendiri di rumah saja kadang dilalaikan. Nah, bagaimana Ustaz dengan seperti ini? Para ikhwan sekalian, kita hidup itu akan ketemu dengan berbagai jenis manusia, dan itu sunnatullah. Di mana kita berpijak,
Di situ kita akan mendapatkan berbagai jenis manusia. Mesti ada orang-orang baik di sekitar kita. Tapi juga mesti ada orang-orang yang salah jalan di sekitar kita. Itu pasti. Hanya levelnya beda-beda, gitu aja. Ada yang sampai parah, ada yang nggak sampai parah. Nah, tugas kita adalah menjadi pintu-pintu kebaikan untuk sesama. Ini kata Rasulullah SAW, fa inna minan nasi man ja'alahu Allahu mafatihil khair mahalik lisyarr. Di antara manusia itu ada yang Allah jadikan dia pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Kebalikannya, wa minan nasi man ja'alahu Allahu mafatihil syarr mahalik lil khair. Di antara manusia itu ada yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan, pintu kejelekan, penutup pintu kejelekan. Lalu beliau mengatakan di akhir hadis itu, fatuba liman ja'alahu Allahu mafatihil khair mahalik lil syarr. Maka berbahagialah orang yang Allah jadikan dia adalah sebagai salah satu di antara pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Maka lakukanlah upaya agar orang-orang di sekitar kita itu menjadi baik. Nah, itu caranya sangat tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Sangat tergantung dengan kondisi kita, kondisi kita masing-masing. Lah, bagaimana caranya? Sangat tergantung dengan kondisi. Bisa jadi antum itu lebih tahu lah. Tatkala kita berhadapan dengan kakak ya, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan saudara. Ingat, tatkala kita ngomongin saudara, itu bukan kayak ngomongin orang lain. Gak kayak nasihati orang, diceramai, didalili. Itu enggak, itu malah kadang-kadang malah muntah. Kadang-kadang malah gak mau. Tapi ada cara-cara lain yang antum lebih tahu. Gambarannya itu bagaimana? Anggaplah sebagai satu gambaran kecil aja. Buat misalkan rombongan keluarga, buat acara arisan keluarga. Kan gitu ya, gambarannya paling enak itu kan arisan. Kumpul keluarga nih, arisan itu kan kadang-kadang nggak mau kumpul. Buat acara ben akrab, nggak cuma ada di grup maya, tapi juga ada di grup nyata. Sebulan sekali kayak 2 bulan sekali memang didesain acaranya itu kumpul kumpul keluarga, disisipilah 10 menit, 20 menit, ada tausiah, ada ini, ada itu. Lah kemudian bagian dari tausiahnya itu diarahkan untuk bahas masalah-masalah yang semacam itu. Itu contoh yang gampang. Itu contoh yang gampang. Kemudian lihat, saudara jenengan itu. Ada orang-orang itu yang tergugah itu dengan targhib. Ada yang tergugah dengan tarhib. Ada yang tergugah dengan bahasa yang tegas. Ada yang tergugah dengan bahasa yang lembut. Itu harus diperhatikan. Tidak semua orang itu sama. Kadang-kadang orang itu tidak mau menerima nasihat kita karena cara kita ngomongi yang salah. Cara kita ngomongi yang salah. Jelas-jelas orang itu nggak mau itu nggak kelem salah. Mau delok-lokno. Hati-hati loh, kamu masuk neraka gini dan macam-macam. Kadang-kadang orang itu nggak senang dengan bahasa-bahasa semacam itu. Ada orang-orang itu tergugahnya apabila diiming-imingi janji pahala dan surga. Ada orang-orang itu yang nggak butuh semacam itu, maunya itu takut dengan neraka. Maka beda ngomong A, beda ngomong kepada beda. Antum yang paling tahu kakak antum itu berada di titik apa. Ada orang-orang itu yang bisa diomongi tatkala nuansa hatinya itu fresh, gak sedang mikir apa-apa, sedang seger, sedang apa. Ada orang-orang itu malah diomongi pada waktu gitu tuh nggak mau. Maunya itu diomongi pada waktu pikirannya penat, sedang stres menghadapi hidup, bisa diomongi. Itu lebih tahu. Cari waktu-waktu yang pas untuk bisa ngomongi. Itulah setelah semua kita lakukan, semua kita lakukan. Berbuat baik sama saudara itu, kemudian melakukan nasihat ini itu, dan cari-cari waktu yang tepat, cari momen, cari ini, cari itu yang tepat. Semuanya sudah dilakukan. Maka antum telah lepas tanggung jawab. Anda telah lepas tanggung jawab. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, dan petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kelas-kelas kita, kelasnya para nabi, para rasul aja nggak mampu. Jadi untuk memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai jika Allah belum memberi hidayah. Nuh alaihissalatu wassalam tidak mampu mengislamkan anaknya.
Kanaan. Nabi Lut alaihissalatu wassalam tidak mampu mengislamkan istrinya. Jadi Nabi Allah Muhammad SAW tidak mampu mengislamkan pamandanya Abu Talib. Jadi bahkan tatkala Abu Talib meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW merasa sedih gitu dengan wafatnya Abu Talib yang mati dalam kondisi kafir, di setengah dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka setelah semuanya kita lakukan, kita lepas tanggung jawab, satu yang gak lepas, yaitu doakan saudara kita. Bisa jadi omongan kita gak mandi, tapi ternyata doa kita yang menembus alam langit. Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah bolak-balikkan hati tergantung dengan apa yang Allah inginkan. Inna quluba bani adama baina usba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bolak-balikkan hati manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, kita doakan juga kepada saudara kita Abu Sa'ad ini, semoga urusannya dimudahkan. Mudah-mudahan metode dia atau caranya berdakwah, mendakwahi saudaranya tersebut juga dimudahkan, dan persaudaraan mereka bisa bukan hanya persaudaraan di dunia kan, tapi hingga ke masjid dan hingga bersaudara sampai di surga nanti. Baik Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan kita yang kelima. Ini terkait dengan ibadah Ustadz. Bismillah. Ustadz, saya memiliki teman yang kadang kalau wudhu itu bolak-balik Ustadz. Wudhu seolah udah wudhu, balik lagi wudhu. Dia kadang menghabiskan waktu yang lama. Belum lagi lama di wudhu, belum lagi sholatnya. Nah sepertinya kalau dilihat-lihat dia terkena penyakit was-was Ustadz ya. Nah itu bagaimana Ustadz ya cara mengatasi hal tersebut, atau saya juga ingin menasehatinya dengan cara yang baik. Nah, mohon bantuannya Ustadz. Ya, yang antum katakan itu benar akhi. Jadi saudara antum, teman antum itu kena satu penyakit namanya penyakit was-was. Penyakit itu rawan, berbahaya. Bisa berawal dari perkara-perkara kecil, tapi bisa merembet kepada perkara-perkara besar. Bisa merembet kepada perkara-perkara besar. Perasaan was-was itu perasaan dia itu selalu terganggu pikirannya terhadap sesuatu yang telah dia kerjakan. Dia itu telah berwudu. Selesai berwudu, dia itu kepikiran, jangan-jangan airnya tadi najis. Dia wudu lagi. Selesai berwudu, kepikiran lagi, jangan-jangan tadi siku saya belum kena air. Wudu lagi. Selesai wudu, lalu jangan-jangan tadi kakinya belum kena air. Wudu lagi. Begitu terus ulang-ulang. Ini ulang-ulang. Mau sholat juga begitu. Takbiratul ihramnya itu kadang-kadang pengen 5, pengen 10 gitu, nggak tembus-tembus. Nah, pertama, penyakit was-was itu sebabnya dua. Yang pertama kebodohan, kejahilan. Tidak mengetahui bagaimana fikih berwudu, fikih sholat. Fahamkan titik ini. Hukum asal air itu suci. Sudah. Jadi kalau kemudian ada bayangan ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, kemudian katakan enggak, pokoknya suci. Gitu. Jadi dia itu perlu belajar kaidah al-aslu. Yani al-yakin la yazulu bisyak. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Silakan begitulah. Jadi disampaikan kepadanya tentang fikih berwudu, fikih ragu-ragu, fikih ini, fikih itu, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan dengan dia memahami konsep agamanya, konsep fikihnya, konsep syariatnya, maka penyakit was-was itu hilang. Yang kedua, kalau ternyata was-was itu tidak berangkat dari kebodohan, dia sudah tahu, tapi penyakit itu masih melanda, maka sampaikan kepadanya untuk wajib diperangi. Dan itu dipaksa. Selesai berwudu, muncul pikiran, jangan-jangan najis, jangan-jangan najis, jangan-jangan najis. Tidak, katakan tidak. Wudu saya sah. Sudah, jangan coba-coba untuk ngulang wudu lagi. Meskipun waktunya masih longgar, waktunya kayak apa. Karena itu penyakit. Harus dikatakan tidak, wudu saya sah, lalu salat. Saat salat masih kepikiran, biarkan aja. Lawan itu
Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, lama-lama penyakit was-was itu akan hilang. Lama-lama penyakit was-was itu akan hilang. Jadi obatnya di 2 titik. 1, tentang pemahaman syar'inya, pemahaman agamanya. Yang kedua, melawan penyakit keraguan-raguan yang melanda dalam pikirannya. Jadi, kemudian yang difahamkan kepadanya bahwa tugas kita beramal secara lohir. Jadi adapun urusan batin, diterima dan tidaknya itu urusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, maha baik, maha lembut, begitu. Dan semoga dia mampu memahami masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz. Alhamdulillah, kepada pemirsa sekalian, kita sudah memasuki jam 20.45, maka kurang lebih 15 menit lagi Ustadz akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Dan kami ingatkan kepada pemirsa sekalian yang mempunyai pertanyaan berkaitan dengan ibadah, keluarga, maupun muamalah bisa menyampaikan di kolom komentar kami, baik di Facebook maupun di YouTube. Atau dikirimkan melalui WA kami di nomor 0812 5952 1312. Dan insya Allah mungkin sudah ada tinggal 2 pertanyaan. Seandainya tidak ada pertanyaan masuk, maka kita akan mengakhiri di 2 pertanyaan ini insya Allah. Baik Ustadz, kita akan membacakan sebuah pertanyaan dari saudari kita, Bismillah, yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya Ustadz. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, di dalam syariat Islam, wanita dilarang mencukur seluruh bulu alisnya. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh mencukur sedikit pinggirannya, sekedar membentuk dan merapikan dari bulu yang berantakan? Syukron wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Jadi masalah yang anti tanyakan itu berkaitan dengan satu hukum besar, namanya taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah, merubah ciptaan Allah. Gak terima gitu ya dengan kondisi Allah menciptakan dia semacam itu. Lah, Allah kan menjadikan manusia itu punya 2 tangan. Satu tangannya itu ada 5 jari. Dan kaki, wajah, macam-macamnya. Itu sudah lumrahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kepingin dia rubah. Lah, merubah ciptaan Allah itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, merubah ciptaan Allah karena satu proses pengobatan. Yang namanya pengobatan itu adalah kondisi fisiknya nggak normal, lalu diproses agar kembali normal. Agar kembali normal. Dan itu melalui proses sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Kalau yang ini boleh karena masuk dalam hukum tadawi. Masuk dalam hukum berobat. Gambarnya begini. Kalau ada seseorang terlahir jari kirinya ini, jari tangan kirinya ini 6. 5 itu senam. Itu lagi cabang. Jadi Allah menciptakan anak ini jarinya 6. Dan ini enggak normal. Normalnya orang itu jarinya 5. Gitu. Lalu kemudian dia lakukan operasi, amputasi gitu ya. Jari yang keluar yang satu tadi itu dipotong. Dilakukan amputasi, dipotong, lalu akhirnya jarinya menjadi 5. Apa hukumnya semacam ini? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena yang terjadi itu bukan merubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan ciptaan Allah dengan pada kondisi normalnya. Ini kondisi normalnya. Begitu gambarannya. Ini gambarannya. Adapun yang kedua, merubah ciptaan Allah tapi bukan untuk mengembalikan ke posisi normal. Benar-benar merubah tanpa kondisi yang kayak tadi. Gambarannya ya untuk kecantikan, ya untuk tampil beda, ya untuk gaya-gayaan, yang untuk ini, untuk itu.
itu yang terlarang. Itu yang terlarang. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, la'anallahu al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimah wal mutafallijati lizinah. Gitu. Allah itu melarang perempuan yang nyambung rambutnya, minta disambung, yang apa itu tato, minta ditato, ngejarangkan, ngeratakan gigi dan yang semisalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang salah satu di antara tipu dayanya setan, fala yuhayyirunna khalqallah. Jadi nanti ya Allah mereka akan merubah ciptaan, berubah terhadap ciptaanmu. Nah, ini kaidahnya. Adapun berkaitan dengan pertanyaan tadi, pertanyaan tadi, jadi nanti bicara tentang masalah alis. Alis itu kan begini ya, alis itu beda dengan rambut. Di rambut itu kodratnya Allah itu tumbuh panjang terus dipotong, tumbuh lagi panjang dipotong, tumbuh lagi panjang dipotong. Itu kan, tatkala motong itu berarti dia mengembalikan kepada ciptaan asal, tumbuh lagi dipotong lagi. Tapi alis kan dari dia lahir sampai nanti itu loh, nggak pernah loh ceritanya alis itu tumbuh gitu. Alis segitu itu, jadi alis itu ya segitu itu. Ya segitu itu. Itep juga deh, ngerti itep kayak yang dimulai kan nggak pernah panjang-panjang, segitu itu. Nah, kalau kemudian ada orang ingin melakukan proses pada alisnya, itu dua. Dia lakukan proses pada alisnya itu adalah lizina. Sebenarnya alisnya wis bagus, wis normal, wis normal. Tapi kemudian dia kepingin jadi untuk tambah cantik, tambah ini, tambah itu, lalu dia proses, entahlah diapakan gitu ya. Agar tambah ini, tambah itu, maka itu terlarang. Adapun kalau gambarannya semacam yang antum sebutkan tadi, jadi ada di sana rambut-rambut yang apa tadi bahasanya itu, pokoknya yang jelek gitu ya, rambut-rambut yang itu jelek, ada yang ini, ada yang itu. Intinya itu kalau prosesnya itu adalah bukan merubah ciptaan Allah, tapi bukan merubah, tapi itu adalah ada sesuatu yang nggak normal. Misalkan alis itu dua dan rambut yang panjang kemudian dipotong kemudian apa, kalau semacam itu maka boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Maka ini boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Contoh yang lain itu kalau misalkan gigi, jadi gigi itu kalau dia melakukan proses pada gigi itu memang giginya nggak normal, ada yang maju, ada yang mundur, kemudian dirapikan gitu agar roto. Normali menungso itu giginya kan roto. Dan kemudian dia lakukan itu, maka itu adalah proses pengobatan yang sah, yang boleh-boleh aja, karena Rasulullah memerintahkan kita untuk bertobat. Ayuhan nas tadawu ya Rabb, ya sekalian maka berobatlah jadi kalian. Tapi ini apa itu kondisinya sudah normal, tapi kemudian dia kepingin tambah cantik, kelihatan ini kelihatan itu, lalu dia rubah begini rubah begitu, maka itu yang terlarang. Hidung misalkan, hidung itu kan normalnya manusia itu ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang mancung banget gitu ya. Ada yang pesek banget, itu kan normalnya manusia lah semacam ini semacam itu. Normalnya manusia itu adalah semacam ini semacam itu normalnya manusia lah. Kalau kemudian ada orang hidungnya pesek kepingin mancung, hidungnya mancung kepingin pesek, maka dia lakukan operasi plastik, dia itu merubah ciptaan Allah yang terlarang. Tapi kalau kemudian ada orang nggak punya hidung, lahir itu nggak punya hidung, geruwung kalau istilah orang Jawa, atau proses kecelakaan atau terjadi kecelakaan lalu hidungnya itu hilang, lalu dia lakukan operasi plastik mengembalikan posisi hidung kayak posisi normal, yang semacam itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, itu tadi jawaban Ustadz untuk ukhti yang bertanya tentang merapikan alisnya. Baik Ustadz, mungkin izin satu pertanyaan lagi Ustadz, ini terakhir Ustadz. ya. Ini terkait mungkin nyimak juga, terkait dengan merubah juga Ustaz, tapi beda, bukan itu, bukan ke makhluk Ustaz. Ya. Baik, kita bacakan Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya kerja di lembaga pendidikan. Pada akhir tahun, saya disuruh untuk merubah atau memanipulasi rapot dengan tujuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana gaji atau uang yang saya terima Ustaz? Karena saya terpaksa melakukan hal tersebut. Terima kasih Ustaz. Mirip-mirip Ustaz, tadi merubah ini merubahnya beda. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan kejujuran. Ini apa nih ya Pak Guru apa Ustazah itu? Afan Ustaz atau Ustazah ya. Jadi kuliah
sekolah di tempat yang favorit, itu semuanya adalah jalaran seseorang untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, agar nanti hidupnya itu manfaat. Ini kita bicara umum, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ilmu dunia maupun ilmu agama. Jadi kalau ilmu dunia misalkan sekolah-sekolah di tempat-tempat yang keren, kelas-kelas, sekolah-sekolah internasional lah, ini perguruan-perguruan tinggi ternama, UI, UGM, ITB, itu wasilah, cara agar mendapatkan ilmu yang mapan untuk nanti digunakan aktivitas yang baik. Tapi ingat, semuanya itu cara. Dan intinya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada orang dalam menjalani hidup. Apalagi kalau itu ilmu agama. Apalagi kalau itu adalah ilmu agama. Maka jangan sampai melakukan tindakan manipulasi. Kalau yang antum katakan tadi merubah rapot, itu adalah proseduralnya benar secara undang-undang kependidikan. Dan tentang rapot semacam ini, lalu ada undang-undang dilakukan remedial, lalu siswa atau mahasiswa tadi itu ujian lagi, nilainya bisa naik, dan memang proseduralnya dilakukan, maka monggo-monggo aja lakukan itu. Tapi kalau enggak, jadi sebenarnya nilainya itu 4, 5, 3, 2, 6 itu paling bagus. Kemudian dibayar, ingin mendapatkan nilai rapotnya, nilai ijazahnya itu 9, 8, 7,5 minimal dan macam-macam, tanpa melakukan proses apapun. Wallahi itu hish. Demi Allah itu adalah penipuan. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan, "Man khasyana falaysa minna." Barang siapa melakukan penipuan, maka itu bukan bagian dari golongan kami, tidak termasuk dari jalur agama kami. Adapun kalau kemudian jenengan tadi mengatakan terpaksa, Anda juga nggak tahu terpaksa itu gambarannya kayak apa. Ini terpaksa itu gambarannya ini kayak apa? Apakah kalau memang antum tidak melakukan itu kemudian anti dipecat, gitu? Apakah kalau tidak melakukan itu kemudian maslahat akhirat Anda tergadaikan, maslahat dunia Anda tergadaikan? Belum jelas. Kata terpaksa itu sangat mudah disampaikan oleh orang pada zaman sekarang. Anda butuh perincian. Terpaksa itu gimana, gambaran lengkapnya itu bagaimana, sehingga Anda bisa mengatakan itu terpaksa atau tidak terpaksa. Anda cerita satu kondisi dulu pada waktu suatu hari gitu ya, Anda pernah ngaji itu pada maghrib dan isya. Pada sholat isya itu adalah satu di antara jamaah itu yang datang. Anda tahu beliau itu orang yang kaya. Taunya itu karena beliau datang bawa mobil yang mewah. Zaman itu bawa Fortuner. Zaman itu. Oh, itu super mewah zaman itu. Sudah sekitar 10 tahunan yang lalu. Kalau sekarang Fortuner itu mungkin ya tetap kaya tapi gak kaya-kaya banget. Kalau zaman itu orang bawa Fortuner itu super. Itu sudah super. Dan suatu ketika dia ditanya, "Ustaz, apa hukumnya pinjam uang di bank?" Jadi bank apa nih? Bank konvensional. Jadi konvensional. Untuk apa? Jadi dia katakan, ana mau kerja, Ustaz, mau buka usaha. Jadi mau buka usaha butuh modal 500 juta. 500 juta. Nah, sekarang kerja apa ya? Sudah kerja, Ustaz, punya usaha tapi ingin buka usaha baru. Jadi butuh uang itu. Saya cuma punya 300 juta. Masih kurang 200 juta. Nah, itu Anda mau utang di bank dengan ada tambahan bunganya. Anda katakan jangan, itu riba. Itu riba. Dia kemudian mengatakan, "Kok nggak boleh, Ustaz? Terpaksa." Oh, Anda katakan terpaksa apanya ya? Apa yang membuat kita terpaksa? Anda itu sudah punya pekerjaan. Saya ini nggak buka lahan baru kalau kelaparan. Sudah. Yani dengan pekerjaan yang awal itu Anda sudah punya Fortuner, sudah punya ini, sudah punya itu, kemudian terpaksa. Yang kemudian sampai pada titik riba, wallahi tidak. Ya, bahasa-bahasa itu yang terkadang Anda itu hati-hati dengan bahasa-bahasa terpaksa semacam itu. Jadi Anda butuh perincian. Tanyakan kepada ustadz yang ada di daerah antum ya, yang ada di daerah antum, gambarannya kayak apa, kondisinya kayak apa,
detailnya kayak apa untuk bisa kita lihat. Terpaksa itu maksudnya adalah ini adalah apa? Adapun dengan bahasa yang semacam tadi, saya terpaksa melakukan itu. Terpaksa tidak mudah. Jadi untuk kita katakan bahwa itu adalah jadi terpaksa. Kadang-kadang istilah terpaksa itu hanya digunakan untuk iwoh pakai woh gitu. Gak bisa nolak. Gitu. Karena yang minta itu adalah Pak D, yang minta itu adalah paman dan macam-macamnya. Dalam kondisi-kondisi semacam itu sulit kemudian kita untuk mengatakan bahwa itu adalah terpaksa. Intinya ikuti prosedural sesuai dengan undang-undang kependidikan negara kita. Jadi kalau memang mengangkat nilai itu ada proseduralnya, pakai remedial, pakai ini, pakai itu, maka lakukanlah. Karena itu berarti disahkan oleh undang-undang. Tapi kalau tidak, sama sekali tidak, jadi sama sekali itu tidak, dan secara pertimbangannya itu nggak mungkin dinaikkan semacam itu. Nilainya 6 tiba-tiba jadi 9. Nilainya 4 kemudian jadi 8 semacam itu, maka itu adalah penipuan. Itu adalah sebuah tindakan penipuan. Wallahu a'lam bishawab. Beliau menjawab nih Ustaz, terpaksanya disuruh kepala sekolah. Disuruh? Kepala sekolah. Sama. Jadi kepala sekolah. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Sampaikan kepada kepala sekolahnya. Tindakan yang semacam itu melanggar hukum. Tindakan yang semacam itu melanggar hukum. Tidak bisa ini untuk kita lakukan. Berat memang. Akan berhadapan dengan kepala sekolah. Jadi berhadapan dengan kepala sekolah yang tidak memadai hal yang semacam itu. Jadi sampaikan kepada beliau bahwasanya itu tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi mudah-mudahan itu, dan lakukan, sampaikan kepada beliau, jadi untuk melakukan satu yang dibolehkan oleh undang-undang. Yang dibolehkan oleh undang-undang pendidikan, misalkan yang Anda katakan tadi, santrinya itu diajari 1 pekan 2 pekan untuk kemudian dilakukan remedi dan macam-macamnya. Semoga dengan cara yang semacam itu tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya, dan pertanyaan tadi sekaligus sebagai penutup acara konsultasi keluarga muslim pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa kurang lebih 1 jam telah kita lalui, maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Sabik yang telah berkenan hadir ke studio Al Furqan TV ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui redaksi kami. Bagi pemirsa Al Furqan TV maupun pendengar radio suara Al Furqan dimanapun Anda berada, yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar agama, ibadah maupun keluarga, kami persilahkan untuk mengirimkan ke nomor WA 0812 5952 1312 yang akan kita bacakan kembali pada kesempatan pekan depan. Maka dengan ini kami mohon apabila acara ini penuh kebaikan dan bermanfaat bagi semuanya, maka silahkan bagikan video ini kepada keluarga, kerabat maupun semuanya. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kaum muslimin pada umumnya. Begitu juga jangan lupa untuk ikuti, subscribe atau follow akun-akun kami baik di Instagram, Telegram, Facebook maupun YouTube kami. Dengan ini kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan